Xiao Zhang bersiap naik panggung. Tersenyumlah, tersenyumlah. Wang Manyue, apa yang dia lakukan diam saja. Cepat naik. Cepat, cepat. Nona, Nona. Kamu adalah bulan purnama di langit, negara makmur, rakyat damai. Xuan Huakui dan Yuniang menampilkan seni di hadapan kaisar. Berlaku tidak sopan di hadapan kaisar bisa dihukum mati. Nona, tahanlah. Aku menyeberang waktu ke aula besar istana kekaisaran. Masih ada biksu juga. Adik bijak, temani aku minum segelas, terima kasih, Yang Mulia. Haha, aku kenal ini. Anak bangsawannya. Yuning, jangan berani-berani. Cepat tunjukkan bakatmu. Tunjukkan bakat. Oh, cuma menari saja kan? Aku paling ahli dalam hal itu. Aku telah melintasi waktu dan menjadi seorang pelacur terkenal. Huang Yu sangat disukai oleh Yang Mulia. Ini berarti, dia akan dianugerahi gelar sebagai pelacur terkenal, Huang Yu. Dianugerahi di pavilion bulan cerah. Dan aku juga diberi sebuah rumah. Yan Niang, cepat berlutut dan ucapkan terima kasih. Aku benar-benar telah menyeberang waktu. Terima kasih, Kaisar. Cepat ganti pakaian. Malam ini aku akan menginap di pavilion bulan cerah. Begitu mewah. Perhiasan. Ini semua uang, tahu. Haha. Hahaha, aku agak lapar nih. Iya. Oh. Aduh, berpindah waktu juga nggak buruk. Aku tetap di posisi utama. Ham. Kau adalah Gui Ping. Kau telah bersenang-senang denganku. Tidak sia-sia kau datang ke dunia ini. Apakah kau datang untuk menyelamatkanku? Datang untuk membunuhku? Ahahaha. Sakit banget. Bukankah aku sudah dibunuh? Nona, apa yang sedang terjadi? Kenapa kembali ke sini lagi? Masih di sini. Dia juga masih di sini. Apakah aku telah terlahir kembali? Bulan purnama di langit. Negara makmur, rakyat damai. Memilih Ratu Bunga, bulan cantik tampil di hadapan kaisar. Berlaku tidak sopan di hadapan kaisar adalah dosa yang dihukum mati. Gadis, bertahanlah. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Aku harus melarikan diri. Yuning, cepat masuk dinas militer. Bulan yang baik sangat menyenangkan hatiku. Hong THNG PHN Hao Kuin, Telam Kui Fi, Ban Cho Che Min Ngui CAC, Li Pong Fi, Toi Mun Sem Toi CHTT Hanao, CMN Hoang THNG. Centai Changi Tehanaori. Tiu TH Centai Toi CCKYG.
Aku pasti akan melindungi gadis itu dengan baik. Mungkin bisa menahan beberapa selir ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu, aku hanya bisa bertaruh dan berjuang mati-matian. Ayo. Aduh, aduh. Ah. Ah. Memang kelas 1. Nona. Nona. Aku benar-benar masuk ke dalam siklus. Bulan purnama di langit. Negara makmur, rakyat sejahtera. Seseorang ingin membunuhku. Pelayan bunga bulan tampil di hadapan. Aku pisang kamu jambu. Memberi, 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 aku memberi pamanmu. Seseorang ingin membunuhku. Kamu tahu tidak? Seseorang ingin membunuhku. Berani-beraninya, tangkap dia untukku. Ingin menangkap kami saja tidak bisa. Yang mulia, saya salah. Bawa keluar dan hukum mati. Yang mulia, jangan bunuh saya. Tolong, Yang mulia. Ahahaha. Ah. Masih di sini? Masih di sini? Semuanya masih di sini. Bulan purnama bersinar di langit. Negara makmur, rakyat sejahtera. Xuan Huakui dan Yun Yang tampil di hadapan kaisar. Bagaimana jika aku tidak berhasil masuk istana? Tarian tradisional kaisar memang tidak ada yang baru. Aku baru saja membuat sebuah tarian baru. Mohon kaisar berkenan menilai. Penerimaan. Oh ya. Hahaha. Biarkan wanita muda itu terus jelek. Selamat kepada Tuhan. Apa arti sang putri? Para wanita dari keluarga aristokrat semuanya diukir dalam cetakan yang sama. Tapi lagu Yun yang sangat energik. Ini benar-benar luar biasa dan menakjubkan. Permaisuri mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Ada lagi seorang wanita yang menarik hati. Haha, lucu sekali. Mengangkat Huakui Yun Yang sebagai selir kehormatan. Dianugerahi di pavilion Mingyue. Apakah dia ingin membunuhku? Bawalah Yun Yang turun untuk berdandan. Aku ingin menahan bulan terang malam ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Keluar langsung dibunuh. Selama aku memegang erat paha besar ini, lihat siapa yang berani menyakitiku. Yang Mulia. Aku tidak rela melepaskanmu. Biarkan aku melayani Anda. Hahaha. Ah, ini benar-benar mendapatkan orang yang luar biasa. Aku yang akan melakukannya. Hahaha. Bukankah begitu? Ham. Ham. Lihat bagaimana kau akan membunuhku kali ini. Yang Mulia, hamba ingin pergi. Mengganti pakaian. Hahaha. Mengganti pakaian? Baiklah. Ahahaha. Cepatlah pergi. Ahahaha. Ayah? Hahaha. Aku hampir mati karena kesal. Apa-apaan sih raja bodoh itu?
Kita harus bagaimana sekarang? Tenang, dia tidak akan kabur. Selesai. Bulan purnama di langit. Negara damai, rakyat sejahtera. Memilih bulan pengantin sebagai pertunjukan di depan yang mulia. Gadis, pergi cari pisau untukku. Cepatlah. Ah, basi. Kakak, aku tidak punya waktu lagi. Kalau aku suruh pergi, cepatlah pergi. Tarian tradisional kerajaan memang tidak ada yang baru. Perempuan rakyat baru saja membuat tarian baru. Silakan Kaisar mencicipi. Dendam tak berakhir membuat resah. Setahun angin sepoi dan bulan. Aku takut perselisihan yang sia-sia. Di antara kata-kata, tak terhindar dari perasaan. Tak bisa berdamai, selalu menghela napas sedih. Perpisahan tak diucapkan dengan segelas lupa. Yang mulia, saya ingin pergi. Ganti pakaian. Hahaha, ganti pakaian. Ganti pakaian itu baik. Hahaha, cepat pergi, cepat pergi. Ah. Hati-hati. Hei. Nona, hati-hati. Kamu baik-baik saja. Pertarungan di depan pintu. Nona. Xuan Huakui Yuniang. Pertunjukan di hadapan Kaisar. Ini totem, ya. Hei gadis. Tidak mungkin. Oh ya, ada yang pakai baju merah. Itu kamu. Nona Bunga, harap jaga sikapmu. Sangat berani. Lepaskan pakaian orang itu. Tangkap wanita iblis itu dan hukum mati. Aku pasti akan kembali. Ahahaha. Xuan Huakui Yu niang-niang. Potong. Kamu mati. Potong. 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 Aku akan kembali. Tidak, tidak boleh. Kalau terus begini aku akan jadi seperti saringan. Apakah dia tahu sesuatu? Guiping, kau harus menikmati malam bersamaku, agar hidupmu di dunia ini tidak sia-sia. Yeah. Bulan yang indah sangat menyenangkan hatiku. Memberimu tinggal di paviliun bulan cerah. Aku harus menyingkirkan mereka berdua dulu. Kalian turun saja, Nona. Ini, SHH. Guiping. Bisakah kau bersamaku dalam hujan dan awan? Juga tidak sia-sia kamu datang ke dunia ini. Kamu sudah tahu aku tidak akan hidup melewati malam ini. Sebenarnya, siapa yang ingin membunuhku? Aku tidak tahu. Tidak, tidak, tidak. Ini bukan urusan aku. Iya, itu Song Xiangzi. Pasti orang ini, orang hina ini. Dialah.
Permaisuri. Selamat, Yang Mulia, menambah anggota keluarga yang menarik lagi. Tak heran dia memaksa aku masuk istana sebagai selir. Berhenti. Sudah selesai. Dia mati lagi. Ah, Xiao Xiasong. Kali ini aku pasti akan membuatmu menunjukkan wujud aslimu. Meskipun akan menyembuhkan penyakitmu. Siap kapan saja. Saya sudah menyiapkan segalanya. Dada saya akan sembuh, kan? Nyonya, jangan khawatir. Selama ada ramuan Yin Nu, Putra Xuan pasti akan sehat. Siapa? Jadi begini. Bagaimana kamu tahu aku sedang menuju ke tempatmu? HMPH. Kalau begitu aku akan menikmati hujan dan awan bersamamu. Gui Ping. Kamu berani-beraninya? Aku ini wanita kaisar. Berani sentuh aku? HMPH. Wanita kaisar. Gui Ping, kalau aku tidak salah tebak. Kamu dikejar sampai ke sini, bukan? Kamu akan mati. Kamu bilang apa? Aku tidak mau mati. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Biarkan aku menjadi hantu yang paham. Aku telah memenuhi keinginan. Biarkan Yang Mulia mengatur sesukanya. HMPH. Begitulah seharusnya. Bukankah itu karena kakakku yang tidak berguna? Sekarang hanya bertahan dengan sehelai nyawa. Perlu mencari seorang wanita dengan kecocokan 8 karakter yang sangat gelap, untuk menyuburkan dengan darah dan daging. Wanita yang sangat gelap ini adalah kamu. Maksudnya Raja An harus membunuhku untuk menebus keberuntungan anaknya. Sekarang aku beritahu semuanya padamu. Sekarang giliranmu membalasku, kan? Yuer, kau baik-baik saja. Liu. Yuer, kau baik-baik saja. Kamu adalah Liu. Yuer, aku adalah Liu. Tarian Aiyue adalah keahlian terbaik di dunia. Terima kasih, Kakak Liwan. Yuer sangat cantik. Tidak benar, Kakak Liwan hanya memanggilku Aiyue. Aiyue, maafkan aku. Jangan diam saja. Ayu, sebenarnya kamu mau bilang apa? Kamu juga terjebak dalam lingkaran ini. Bagaimana kamu tahu? Suami punya keahlian berlari dan melompat yang hebat. Pasti bisa melindungi gadis itu. Nyonya gadis. Karena kamu selalu membantu aku. Ayu, mari kita lari. Melarikan diri dari pembantaian yang tak berujung ini. Li Yun. Lari tidak ada gunanya. Aku sudah tahu siapa yang ingin menyakitiku. Segera aku akan mengakhiri semuanya. Apa yang akan kamu lakukan? Perempuan zaman kuno sangat menjunjung tinggi kesucian. Bangunkan dia. Kamu sembunyi. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, Putri Wang. Putri Wang. Aku baru saja dinodai oleh putra mahkota.
Aku adalah selir terhormat yang diangkat langsung oleh kaisar. Bagaimana mungkin putra mahkota memperlakukanku seperti ini? Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Kamu malah kehilangan kehormatan. Kalau begitu, anakku Xuan. Omong kosong, kapan aku menyentuhmu? Kesucian wanita sangat berharga. Bagaimana aku bisa menggunakan cara yang merugikan diri sendiri ini untuk menuduh putra mahkota? Dasar beban dosa. Sudah tahu dia adalah milik yang mulia. Sebagai selir, kau letakkan muka kerajaan di mana? Songxia, pura-pura apa lagi? Jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Bukankah cuma penari saja? Kalau begitu aku ambil saja kamar itu. Hanya saja, kakak ini, orang yang membawa keberuntungan, mau merepotkan Putri Wang untuk mencarimu lagi. Gadis kecil wajahnya merah merona. Alis dan matanya jernih. Sungguh tidak seperti wanita yang kehilangan kehormatan. Master Xuande, kata-katamu salah. Master berlatih tanpa memikirkan wanita. Bagaimana dia bisa begitu paham tentang hal ini? Mungkinkah Master tidak bersih secara spiritual? Diamlah. Bawa orang itu tangkap dia. Dasar orang hina, beraninya. Berani menggigit. Master Xuande. Searahkan seluruh halaman ini untuk saya. Aku ingin lihat si pelacur kecil ini main apa. Yue Liang, dasar. Bertemu diam-diam dengan orang lain. Masih mau menyalahkan aku di kediaman Pangeran An. Berani sekali kau. Kakak Ming Yue. Kakak. Ternyata mereka saudara kandung. Kalau begitu tubuhmu. Buka pakaiannya dan periksa tubuhnya. Permaisuri harus menghindar saat memeriksa. Di sini, periksa seorang penari rendahan. Tak perlu sembunyi-sembunyi. Song Xiaxi, kau perempuan jahat. Lanjutkan buka dan lepas kakinya. Selesai. Akan mati lagi. Jelas bukan orang Putri Wang An. Bagaimana mungkin? Ayu. Selain Putri Wang An, masih ada orang lain yang ingin membunuhku. Ah Nona. Aku hanyalah seorang penari. Kenapa kalian mau membunuhku? Kalau berani, bunuh dia saja. Sombong, siapa yang mau membunuhmu? Menghina kekaisaran. Bawa keluar. Tak perlu aku yang melakukannya sendiri. Yah. Apa kabar? Tidak apa-apa. Tadi itu ujian dari saya. HMPH. Dulu saya bahkan tidak menyadarinya. Semua orang di ruangan ini menyimpan rahasia. Qiong Yan Yuyan. Kesedihan dan kebahagiaan bercampur aduk. Kamu bilang, di balik ini semua tersimpan konspirasi besar seperti apa? Memilih Ratu Bunga, Yun yang tampil di hadapan Kaisar. Kamu mau melakukan apa? HMPH. Menghancurkan satu persatu. Bagaimanapun aku bisa hidup kembali tanpa batas. Kamu curiga, Master Xuande, wajah iblis itu, berani membunuh selir dan putra mahkota. Bukan orang sembarangan. Kecurigaan terhadap selir dan putra mahkota sudah bisa dikesampingkan. Adapun Rajaan, pasti tidak akan membunuh istri dan anaknya sendiri. Kalau begitu, hanya tersisa satu orang yang paling dicurigai. Master Xuande. A master daring to have an affair with the princess. This person is definitely not simple. Xuande, he is going to prepare such riches for the crown prince. Tang Yu, master. Shi.
Let us go in quickly. The ghostly face appears and disappears unpredictably. Waktu kita tidak banyak. Wah, wah wah. Selesai. Kenapa keponakan? Dia tidak membunuhku. Situasinya agak aneh. Siapa sebenarnya kamu? Aku sudah hampir mati. Cepat lepas topeng rusak itu. HMPH, jangan-jangan kamu jelek dan kasar. Tak berani tampil di depan orang. Hah? Pengecut. Kamu bodoh. Bodoh? Kamu ini biar jadi biksu tua dan kepala besar. Hah? Wah. Kamu tadi bilang itu kata-kata makian. Aku belum pernah dengar sebelumnya. Untuk melawannya aku punya cara yang lebih kotor. Ham. Tidak, dia tidak punya totem. Dia bukan muka hantu. HMPH. Ternyata sampai ke sini juga. Sayangku. Aku akan melawanmu. Biksu. Ayo lari cepat. Kenapa kau ingin membunuhku? Hanya untuk memberi keberuntungan pada permaisurian. Dia bukanlah wajah hantu. Mungkin ada topeng bermuka setan. Dialah yang mengarahkan makhluk bermuka setan itu. Pertunjukan seni dari Yuniang, pelacur terkenal. Tak bisa membuang waktu di sini lagi. Nona. Ah, ah. Berani sekali, wanita nakal. Yang mulia, hati kecilku menyukai kamu. Tolong kasihanilah aku, wanita iblis ini, yang mulia. Hahaha. Sungguh lucu. Kalau begitu, aku setujui permintaanmu. Anugerahi bunga pengantin, Yuniang, sebagai selir utama. Ditempatkan di pavilion bulan cerah. Sudah, terima kasih, teman. Tuan tua, kamu terlalu gegabah. Aku tidak punya waktu untuk menari dengannya. Waktu adalah hidup. Selagi si botak belum kembali, kita cepat cari petunjuk. Bagaimana bisa seperti ini? Sepertinya dalang dibalik ini adalah Biksu Suande. Tapi aku hanyalah seorang penari kecil. Membunuhku semudah membalikkan telapak tangan. Mengapa dia harus repot-repot seperti ini? Apakah orang tua ini sebenarnya seorang psikopat? Suka bermain cosplay. Kamu bilang apa? Gak apa-apa. Aku cuma merasa ada yang aneh. Ada yang tidak beres. Ayu, jangan takut. Kakak Lin Yuan. Untung ada kamu menemani aku. Aku tidak sendirian. Kakak Li Yuan. Kamu sangat baik, ada kamu di sini. Aku tidak pernah sendiri. Cepat sembunyi.
Kami tidak menyadarinya, kan? Ah, tidak ada. Ada apa? Di bawah ini ternyata ada dunia lain. Biksu Suande sebenarnya sedang merencanakan apa? Asyong, kita harus berhati-hati. Uncle, kau baik-baik saja. Lebih baik aku, kakak. Kamu sebenarnya melihat apa? Yuan Gege, kamu sebenarnya melihat apa? Mengapa? Ah Yu, kamu tetap sebaiknya pulang saja. Barang itu benar-benar. Sebagai orang yang sudah mati berkali-kali, aku masih takut apa? Di dalam sana. Ular-ular itu dibuat oleh biksu tua itu. Ah, perempuan bulan. Itu adalah kedatangan perempuan bulan. Akhirnya kita bisa terbebas. Ah, cepat bangun. Lelaki tua itu sebenarnya mau apa? Tuan pernah meramalkan bahwa di malam bulan purnama, bulan perempuan akan turun ke dunia manusia. Hanya dengan mengambil hati bulan perempuan dan mendapatkan pil abadi, semuanya bisa tercapai. Tuan, akhirnya kita bisa dibebaskan. Ah ah, begitu ya. Ternyata karena apapun demi pil ajaib, manusia diperlakukan sembarangan, penuh kata-kata kebaikan dan kebajikan. Bajingan. Aku menjalankan tugas dari langit. Ahyu, tenanglah. Jangan terpaku, kakak. Bagaimana aku bisa tenang? Biksu tua ini akan mengorek hati hitammu sekarang. Biar aku ambil hati hitammu hari ini, biksu mati itu. Ayu, jangan berbuat jahat di dalam istana. Pembunuh harus dipenggal kepalanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku yang akan bertindak. Sebab dan akibat berputar. Takdir saling mengikat. Semua makhluk sudah ditentukan. Seperti bayangan yang selalu mengikuti. Hahaha. Benar-benar sepasang burung Mandarin yang malang. Anak muda. Kau begitu menerima takdirnya. Tanpa keluhan. Omong kosong. HMPH. Kakak Ling Yun. Nyonya Dermawan. Semua makhluk hanyalah ilusi. Maksudnya apa? Jelaskan dengan jelas. Amitabha. Bagaimana kalau kita istirahat dulu kali ini? Tidak bisa. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Sebenarnya di mana?
Ini dia. Setiap kali dia pakai pedang panjang untuk membunuhku, aku selalu bisa mendengar suara lonceng angin. Tapi hantu lain tidak punya suara ini. Aku tidak percaya benar-benar ada orang yang mahir semua senjata. Jadi, hanya ada satu kebenaran. Wajah hantu sama sekali bukan satu orang. Jadi, hanya ada satu kebenaran. Lebih dari satu orang yang memakai wajah hantu, maka peluang kita semakin kecil. Hanya bisa mulai dari Master Suande. Kelompok naga tanpa pemimpin. Para destruktor tentu tidak akan menyerang kita lagi. Takutnya tidak semudah itu. Segala makhluk hidup. Semua adalah ilusi. Semua adalah ilusi. Kebenaran yang kita temui mungkin hanya puncak gunung es. Ayu menyatakan sebagai bintang panggung. Di hadapan bulan, mempersembahkan pertunjukan. Tidak peduli berapa kali gagal. Aku akan selangkah demi selangkah mengungkap kebenaran. Baiklah. Kepada kedua dermawan, Suande tidak tahu kesalahan apa yang telah diperbuat kepada kalian berdua. Jujur, apa sebenarnya niat kalian? Mengapa mengirim orang untuk membunuhku? Amitabha. Sungguh memalukan untuk dikatakan. Keabadian Suande. Berhenti menipu saya dengan pil omong kosongmu. Di belakangmu pasti ada orang dari keluarga Wang. Hati-hati, Ayu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kamu. Saudaraku. Sani. Haha. Bro. You. Semua makhluk hanyalah ilusi. Bro itu memang bro. Bro, kenapa kau ingin membunuhku? Menurutmu apa yang menarik dariku? Kau adalah Lila Ohua. Kalian semua menipuku, kalian semua menipuku. Berani sekali. Sampai berani. Diam. Yang paling aku benci adalah kamu. Aku harus memanggilmu Kakak Liuan, atau memanggilmu Tuan Hua. Bukan begitu. Jangan sentuh aku. Aku. Kenapa waktu itu kamu tidak bilang? Kenapa? Katakanlah, kenapa? Kenapa aku sudah menunggu kamu begitu lama? Kenapa? Kamu pernah bilang. Cepat bawa dia pergi. Kamu bilang aku mana yang cantik? Kamu di mana saja tampan? Aneh banget kenapa aku bisa begitu jatuh cinta. Padahal yang mengalami semua ini bukan aku. Selain kakak. Di dunia ini tak ada lagi yang memperlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar sangat merindukan kakak. Aku hanya tidak tahu apakah lonceng yang kuberikan padanya, dan kantong harum itu masih ada atau tidak. Setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali lagi. Yu, jangan menangis. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Aku sangat takut. Yu. Tunggu aku ikut ayah ke selatan. Saat aku kembali, aku akan menebusmu. Menikah denganmu dan membawamu pulang. Tapi bagaimana Tuan Li bisa setuju kamu menikah dengan seorang penari sebagai istri? Asalkan aku bisa selalu menemani Huazhong sebagai selir. Aku juga bersedia. Aku Li Langhua. Sepanjang hidup ini aku hanya akan menikahimu sebagai istri.
Jika aku mengkhianatimu, hanya menghadapi bencana surgawi, tak akan pernah melampaui selamanya. Mengapa bicara tentang hal-hal yang tidak beruntung ini? Kalau aku percaya padamu, kamu ini orang yang tidak setia. Aku sudah memaafkanmu. Kalau begitu, kamu tidak dianggap mengkhianatiku. Ucapan-ucapan yang tidak beruntung itu, lebih baik jangan dianggap sah saja. Yan Yang dan Tuan Yao memanggilmu. Saya datang. Kehidupan lalu dan sekarang. Siklus sebab dan akibat. Menanam sebab seperti itu. Menerima akibat seperti itu. Semuanya hanya diciptakan oleh pikiran saja. Menampilkan pertunjukan oleh Yuan Yang, pelacur utama. Memberi penghormatan kepada Yuan Yang, pelacur utama, sebagai selir bangsawan. Dianugerahi di Paviliun Mingyue. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan turun dulu. Hamba akan mundur dulu. Apakah Anda ingin tetap tinggal? Permaisuri Yuan Yang. Apa kamu tidak ingin mengatakan apa-apa? Jangan lihat aku dengan wajah kakakku. Sekarang Li Langhua sudah menjadi permaisuriku. Permaisuri Yu. Dan kamu hanyalah seorang pangeran yang berlutut di hadapanku. Benar-benar berbeda langit dan bumi. Benar-benar berbeda langit dan bumi. Saya mengucapkan selamat kepada Permaisuri Yu. Lima tahun, 1826 hari dan malam. Aku menunggumu selama ini. Kenapa kamu tidak datang? Li Langhua, sekarang aku adalah permaisuri bulan. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Tak ada yang akan menunggu kamu selamanya. Tak ada. Bulan kecil. Aku sebenarnya tidak ingin meninggalkanmu. Aku hanya saja, apa yang kamu katakan? Aku. Maaf, UR. Lupakan aku saja. Kali ini aku akan mengakhiri semuanya. Lao Huali, kamu mau melakukan apa? Lao Huali. Li Lao Hua Li Lao Hua. Kakak. Wu Shanyue. Wu Shanyue. Kakak, ini adalah hadiah dariku untukmu. Setiap langkah berbunyi. Setiap langkah berbunyi. Kakak. Ini untukmu. Lonceng perpisahan. Setiap langkah berbunyi. Satu langkah. Satu bunyi. Ayu, saudaraku, sedang berkelana. Pasti akan merindukan UR. Jing Er, jangan sampai kamu pikirkan kakak sampai menangis ya. Kamu jangan sembarangan bicara. Aku tidak akan menangis, HMPH. Kalau begitu, baiklah. Hei hei, hahaha. Kembalikan padaku. Kakak. Hanyu, tolong jaga ayah dan ibu untukku. Dan juga jaga dirimu sendiri.
Shu. Hai. Shu. Ah Xiong. Ah Xiong. Ternyata kamu tidak lupa aku. Xuan Huakui Yun yang tampil di hadapan kaisar. Diberi tempat tinggal di paviliun bulan cerah. Tidak perlu mengantar. Aku mengenalmu. Nyonya, hamba mundur dulu. Kau tinggal di sini. Apakah kau masih ingin mati menggantikan aku seperti terakhir kali? Begitu banyak wajah hantu. Bahkan jika kamu ditusuk sampai hancur pun tidak ada gunanya. Aku hanya ingin berusaha menunda waktu. Bagaimana jika tidak ada apa-apa malam ini? Diamlah. Apakah setelah malam ini aku tidak perlu mati? Selama mereka punya niat seperti itu, mereka tidak akan berhenti begitu saja. Dan jika tidak ada apa-apa malam ini, setelah aku mati, aku tidak akan berulang lagi. Jadi jangan lakukan hal yang tidak perlu. Yang paling penting sekarang adalah mengungkap kebenaran. Baru kita bisa benar-benar keluar dari bahaya. Mengerti? Kita. Yuer, apakah kamu sudah memaafkanku? Siapa yang menyuruh makhluk-makhluk ini? Hanya kita berdua yang terjebak dalam lingkaran ini. Jangan pikirkan terlalu banyak. Aku hanya bekerja sama denganmu untuk sementara waktu saja. Yuer. Percayalah, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Yang paling penting sekarang adalah membangunkan ingatan abangku. Dia pasti tahu siapa dalang di balik semua ini. Aduh. Haha. Ini hasil bordir buatan tanganku sendiri. Benar-benar. Asyong, 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 asyong. Ini aku, Ahyu. GG. Jangan, dia mau bunuh diri. GG, latihanmu sangat terlatih. Memelihara pasukan mati ini tidaklah mudah. Master Suande memang hanya boneka. Ahyu. Aiyo. Bajingan, berani-beraninya. Aduh, waktu sangat berharga. Aku harus bertemu dengan kakak. Tak boleh mati di sini. Yang mulia. Aku hanya terlalu tidak sabar menunggu. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Dianugerahi gelar Guipin. Diberi tempat tinggal di paviliun bulan cerah. Ini juga bisa dianggap sebagai salam hormat. Wah wah wah. Aku akan membuka kantong racun di mulutnya. Kakak tidak punya lidah. Ah Siong. Ah Siong, aku Ahyu. Ahyu. Tidak ingat aku, Ahyu. Ah. Ah Siong, Ah Siong. Kamu merindukanku. Ah Siong merindukanku, Ah Siong. Siapa yang membuatmu jadi seperti ini? Ah. Dan siapa yang mengirim kalian untuk membunuhku? Katakanlah. Pangeran An? Pangeran An? Ternyata Raja An. Silakan.
Kakak tidak punya lidah. Apa yang sudah terjadi selama bertahun-tahun? Ah Siong, tenanglah. Aku pasti akan membalas dendamu. Ah Siong, Ah Siong. Jangan berontak lagi. Racunmu sudah aku lepaskan. Kakak. Kakak, kakak. Aku Ah Siong, aku Ahyu. Kamu tidak ingat aku. Ini kantong harum yang aku jahit sendiri untukmu. Dulu waktu kecil kita mendaki gunung dan bermain layang-layang bersama. Malam hari kamu yang selalu mengajakku keluar bermain. Ah Siong, aku adalah Ahyu. Kamu tidak ingat aku. Hah, bahkan istri dan anaknya sendiri pun bisa dia bunuh tanpa ampun. Sepertinya semua kabar tentang kebaikan dan kejujurannya. Semuanya hanyalah hayalan belaka. Ahyu, hanya dengan kita berdua, bagaimana mungkin melawan kerajaan? Ini seperti lalat kecil yang mencoba mengguncang pohon besar. Aduh, apakah kamu tahu? Di bawah komando rajaan, masih ada berapa banyak lagi pembunuh berwajah seram seperti kamu? Tak apa, dia adalah orangnya sendiri. 3 orang. Kalau begitu, dia bisa mengatasi 30 orang. Ternyata ada begitu banyak orang. Lalu, berapa banyak yang bisa kamu pukul? Ham. Lauhwali, maksudmu apa? Kakakku tidak punya perisai kebal. Aku tidak akan membiarkannya dalam bahaya. Ham. Ham. Lihatlah. Kakakmu bilang dia bisa melawan 10 orang. Ham. Dari sekarang melihatnya, Pangeran An seharusnya menyebarkan para Ghost Mask ke berbagai tempat. Meskipun terjadi sesuatu pada Pangeran An, para Ghost Mask ini, tidak mungkin semuanya bisa kembali dalam waktu singkat. Kita masih punya obat penenang. Ditambah lagi, kakakmu menyerbu ke kediaman Pangeran An juga bukan hal yang mustahil. Kamu salah paham. Aku sudah bilang kakakku tidak akan masuk ke dalam siklus itu. Buka matamu lagi. Lagi-lagi itu, pelayan bertopeng hantu yang tidak kenal aku. Bagaimana dia bisa membantu kita? Itu tergantung padamu sekarang. Ini bisa dilakukan tidak? Aku percaya padamu. Ada sesuatu yang harus aku beritahu. Sebenarnya aku sudah mati berkali-kali. Begitulah keadaannya. Ah Siong, mungkin kamu merasa ini tidak masuk akal. Mengira aku sedang berbohong. Kata-kata kacau tapi semuanya benar. Aku benar-benar takut dibunuh. Sakit sekali. Apa? Ham. Ah, kakak. Pergi sana. Kau suruh aku ditembak panah. Menusuk aku dengan pisau. Selalu menjebakku. Kamu bisa sampai seperti ini. Itu dia. Nona Oiran, tolong jaga sikap. Ternyata memang semua orang Pangeran An. Ah. Bro, kamu kenapa? Ah ah. Ah. Topengmu beracun. Ah, kenapa aku sebelumnya tidak apa-apa? Kenapa kamu tidak apa-apa? Racun ada di sisi dalam topeng. Aku tidak menyentuhnya. Mengenai sebelumnya, mungkin kamu mati terlalu cepat. Racun belum sempat bekerja. Ah, kalau kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ah.
Hanya saja kalau kita bertemu lagi, Pak Uda akan lupa sama aku lagi. Kakak ingin mengatakan. Asalkan aku menggoyangkan lonceng, kau akan ingat aku. Iya, kakak, bagaimana mungkin lupa padaku? Kakak, jangan sedih. Kita akan. Kalian bilang. Gadis. Ayu, kita pasti akan menemukan kebenarannya. Membalas dendam untuk abangmu. Bajingan. Baru saja setelah kau keracunan. Dalam sekejap langsung muntah darah dan meninggal. Racun dengan toksisitas seperti itu. Pasti berasal dari tumbuhan Tuoluo yang hanya ada di barat. Dan Biksu Suande kebetulan sering berhubungan dengan barat. Kalau begitu, jadi masuk akal. Biksu tua ini membuat topeng hantu untuk kerajaan. Semua ini adalah rencana rajaan. Permaisuri An ingin menghidupkan kembali anak kandungnya. Warisan ingin merusak saya. Menghalangi rencana permaisuri. Biksu ingin mengambil hati saya untuk dibuat ramuan kehidupan abadi. Raja An ingin membunuh saya. Tidak segan melibatkan istri dan anaknya sendiri. Membuat keributan sebesar ini di dalam istana. Namun sama sekali tidak menyembunyikannya. Begitu merasa aman dan tanpa takut. Pangeran An, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Pangeran An, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Aku punya sebuah ide. Kau pergi dulu cari abang. Kamu duluan. Tetap tenang. Maju. Tunggu sebentar. Ayo pergi. Sial. Hanya seorang pecundang yang lidahnya dicabut. Berani-beraninya mengkhianati tuannya. HMPH HMPH. Orang-orang. Tangkap mereka untukku. Sepertinya dia memang hantu. Tangkap pemimpin, baru bisa menangkap pencuri. Kita hanya bisa bertaruh habis-habisan. Tangkap pemimpin, baru bisa menangkap pencuri. Kita hanya bisa bertaruh habis-habisan. Ah, menangkap penjahat dulu, baru raja, kan, berlutut. Asiu, Asiu. Hanya dengan kalian, berani melawan tuan. Tak tahu diri. Asiu, Asiu. Matikan aku dan semuanya akan berakhir. Liao Hua, kau membunuhku. Cepat bunuh aku. Cepat bunuh aku ya. Aku, Asiong, sangat menderita. Cepatlah. Maaf, aku tak mampu melakukannya. Li Lauhi, kau membunuhku. Asiong, Asiong. Cepat, Li Lauhi, bunuh aku. Bajingan. Maaf. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lalu kita terlalu ceroboh sebelumnya. Kali ini kita harus lebih siap lagi. Tidak. Bukan kita yang terlalu sederhana memikirkannya. Lagi pula aku tidak ingin melibatkan abangku lagi. Selain itu, penjagaan Pangeran An sangat ketat. Kalau serangan langsung tidak berhasil, maka kita cari jalan lain. Apa yang ingin kau lakukan? Mengutus pelayan bunga Yuniang untuk tampil di hadapan Yang Mulia. Mendengus. Uhuh. Ah ah. Pangeran An. Pangeran An. Maaf, aku tidak sengaja terkilir pergelangan kaki.
Hahaha. Sepertinya Pangeran An tidak kalah gagah dari dulu. Ya, wanita pengantin terkenal ini juga harus tunduk padamu. Yang mulia, jangan bercanda dengan Anjin. Sejak kecil, Anjin tampaknya tidak banyak bicara. Kemahiran dalam 6 seni dan berkuda pun tak kalah dari Yang Mulia. Saat ayahanda masih hidup, sering mengingatkan Anki agar belajar lebih banyak dari Yang Mulia. Semangat untuk maju. Tidak perlu lagi membahas masa kecil Angel. Raja Han telah berjasa melindungi negara selama bertahun-tahun. Aku seharusnya memberimu sesuatu sebagai penghargaan. Kalau begitu, lebih baik aku berikan Yue Liang padamu. Aku berterima kasih, Yang Mulia. Paduka jangan lakukan itu. Gadis ini dikirim ke ibu kota sebagai persembahan untuk Paduka. Aku tidak berani menerimanya. Hamba merasa cemas. Mohon Yang Mulia tarik kembali perintah ini. Anjin, engkau adalah saudara saya. Tak perlu bersikap begitu sopan. Pasti wanita jahat ini yang menyebabkan saya dan Yang Mulia berselisih. Wanita jahat ini tidak boleh dibiarkan. Maafkan saya, Yang Mulia. Hamba akan menyiapkan penari terbaik untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Kamu selalu memikirkan Yang Mulia saja. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu, Yang Mulia? Bawalah gadis kecil ini pergi. HMPH, kakak besar, aku. Benar jahat. Hukum mati. Kamu bilang aneh tidak aneh. Apakah Pangeran An ini punya rencana apa? Ayahku pernah berkata, Pangeran An terlihat ramah dan jujur, tapi diam-diam dia berlatih militer dengan sangat keras. Orang ini sama sekali bukan sesederhana yang terlihat. Yuer, kamu tadi terlalu terburu-buru. Aku juga cuma mencoba menguji saja. Tak kusangka Pangeran An sama sekali tak menunjukkan celah. Hamhu. Oh. HMPH. Ternyata suka yang ini. HMPH. Kamu si tua bangka, tunggu saja. Yang Mulia, minumannya hebat. Hamba merasa kalah. Haha, Yang Mulia, maafkan hamba. Saya pamit undur diri dulu. Anjin, kemampuan minummu masih tetap buruk seperti biasa. Kembalilah, saya pamit undur diri. Bagaimana perkembangan penanganan masalah ini? Tuan. Sang Oiran hilang. Tuan. Si penghulu tidak terlihat. Bodoh. Bahkan seorang penari kecil pun tidak bisa diawasi. Setelah aksi ini, Abing tidak berarti apa-apa. Tidak perlu menyebutkan namanya. Ah, Yang Mulia. Ah. Yang Mulia Raja. Singa mengejar aku. Kamu keluar dulu. Ham. Jangan. Jangan singa, jangan. Jangan. Jangan anak mahkota, jangan. Sudah bangun. Yang Mulia Raja Wang. Yang Mulia Raja An. Hampir saja aku. Permaisuriu, cepat bangun. Sekarang kau adalah wanita kakak kaisar.
Bagaimana bisa kau berlutut di hadapanku? Yang mulia, ada apa ini? Putra mahkota Yongding itu ingin melecehkan saya. Beruntung saya berhasil melepaskan diri. Kalau tidak, bagaimana saya bisa melapor kepada kaisar? Yang mulia, sekarang kau adalah wanita kakak kaisar. Kakak kaisar tidak sebanding. Biarkan aku yang menikmati dulu. Biarkan aku yang dulu memanjakanmu. Yang mulia, ini di dalam istana. Kaisar sekarang seluruh istana Wang An. Telah aku kelilingi hingga tak bisa lolos. Malam ini meskipun teriak keras pun tak ada yang mendengar. Benci? Bukankah ini berarti apapun yang terjadi di dalam istana tidak akan diketahui orang luar? Benar, malam ini aku buatmu merasa seperti di surga dan neraka. Jangan bergerak, aku sudah tahu semua rencanamu. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Permaisuri Yu ingin menipuku. Kamu masih terlalu muda. Lagi-lagi kamu lolos dari tanganku. Tapi Pangeran An, sepertinya aku sudah mendapatkan bukti tentangmu. HMPH. Bagaimana di pihakmu? Bangunan Pangeran An aneh. Kebanyakan kamar kosong. Tapi aku menemukan ruang baca Pangeran An. Ternyata dijaga oleh beberapa penjaga bertopeng hantu. Pasti ada rahasia yang tak boleh diungkap di balik ini. Pangeran An ternyata tidak seperti yang terlihat. Dia tidak benar-benar menghormati kaisar. Aku khawatir dia penuh dengan perhitungan. Di sini banyak wajah-wajah licik. Kita bukan tandingan mereka. Kita tidak boleh lagi bergerak terpisah. Aku akan mencari kesempatan. Kamu masuk dulu ke dalam. Baik. UR. Perhatikan keselamatan. Kamu juga. Perempuan kakak kerajaan. Kakak kerajaan, aku akan nikmati dulu untukmu. Males. Yang mulia rajaan. Lebih baik kamu tidur dengan tenang. Ah, ah, ah. Yang mulia, jangan. Yang mulia akan tahu. Yang mulia. Sungguh menjengkelkan, Yang mulia. Kalian berdua pergi menjaga pintu. Aku akan berjaga di sini. PP. Sudah dicari semuanya ya? Ah. Laudeng, kamu sembunyikan barang di mana? Huh, ngapain? Ayo. Ayo. Ah, lihat apa itu? Bill, lihat. Ada yang keras kepala dari kamu. Kamu benar-benar bisa atau tidak? Bisa. Cepat pindah.
Huh, tidak ada jebakan. Huh, ini, ini. Ini adalah jubah naga pribadi Pangeran An. Apakah Pangeran An berniat memberontak? Aku akan memberitahu Kaisar, agar kepalanya terpenggal. Tidak boleh. Kekuatan Pangeran An sangat rumit. Sebuah jubah naga tidak akan bisa mengalahkannya. Malahan itu bisa membahayakan dirimu sendiri. Jika Pangeran An berniat memberontak, maka buktinya pasti lebih dari ini, mungkin. Semua tersembunyi di ruang belajar. Tapi aku masih tidak mengerti. Dia akan memberontak. Mau membunuhku, seorang penari. Ada orang yang masuk. Lindungi Tuan. Aduh, sudah ketahuan. Jangan mendekat, letakkan pedang. Letakkan, cepat. Minggir cepat. Jangan datang ke sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan datang, beri jalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kejar, iya. Kamu juga kejar. Oh, baca huruf. Mereka sudah pergi, tidak apa-apa. Kamu tidak ingin bilang sesuatu padaku. Maaf banget, UR. Lain kali aku tidak akan lagi. Mengapa? UR. Aku tadi. Ada seseorang. UR, jangan takut. Jangan gugup. Tidak apa-apa, jangan takut. Prajurit naga. Naga memang sedang merencanakan sesuatu. Kita harus mencari cara untuk menyusup ke ruang kerjanya. Tapi, jangan khawatir. Nanti aku akan menarik perhatian mereka. Kamu manfaatkan kesempatan itu untuk menyusup ke ruang baca. Tapi, kamu. Jangan khawatirkan aku. UR, bertahanlah. UR, bertahanlah. Sangat tampan. Siapa ya? Siapa ya? Aku adalah ayahmu. Tidur. Sangat tampan. Tidak ada orang. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Tunggu sebentar. UR, bertahanlah.
Raja Han ternyata begitu nekat, dia bahkan rencana Raja Han ternyata begitu mengerikan. Tidak bisa, sudah terlambat. Nona, saya ingin melaporkan Raja Han atas tuduhan makar. Ambisi serigala. Dosa itu pantas dihukum mati. Apa? Sembarangan. Rencana Raja Han akan membunuh putri malam-malam ini. Dan mencari orang untuk menggantikan identitas putri malam-malam ini demi menyusun serangan. Yang mulia. Omong kosong. Yang mulia, aku tidak bersalah. Aku telah berjuang keras untuk dinasti Ming. Berperang di mana-mana. Ini adalah kuda perangmu. Setia dan jujur. Hamba merasa dizalimi. Hamba bersedia mengajukan pengunduran diri dari gelar. Serahkan surat perang. Pensiun ke pedesaan. Untuk membuktikan kebersihan nama. Yang mulia, strategi mundur dengan langkah maju yang cemerlang. Kaisar Teh Hijau Tua. Bagaimana kalau Yang Mulia memenuhi keinginan Pangeran An, dan menerima tanda tentara darinya? Sombong sekali. Yang Mulia bahkan bisa mengirim orang untuk memeriksa langsung di kediaman Pangeran An. Di dalam kediaman Pangeran An tersembunyi jubah naga. Lanjutkan. Tidak hanya itu. Trong TH Pong Cha VNG An Ko MTTH. Tam VNG Cha Soikon Ko THTH Hin Trong TH. Trong VNG An Kon Ko MTCNH Tranat NG Hong. Giu MTBX Ngengi. Cinla MTN Dangi Tai TH Tai. Toi Sin Chao. VNG An. Anie Noi Kopi La THT Hong. Yang mulia, hamba dizalimi. Orang datang. Di aula besar ini tidak boleh ada yang membocorkan informasi. Laporkan ke Pangeran An. Kirim orang untuk menyelidiki. Aku yang akan pergi. Mengapa dia bisa begitu tenang? Lapor kepada Yang Mulia. Di dalam istana Rajaan tidak ditemukan bukti pengkhianatan. Ini tidak mungkin. Di dalam istana Rajaan kosong tanpa apa-apa. Entah itu jubah naga maupun surat rahasia. Juga topeng wajah manusia tidak ditemukan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah membersihkan keluhan atas nama saya. Datang. Tangkap orang jahat yang menyebarkan fitnah ini dan pancung dia. Laudeng, aku terlalu meremehkanmu. Kalau bisa membakar bukti di depan mata Yang Mulia, bersih dan sempurna, Pangeran An memang tidak sembarangan. Takutnya kekuatan Pangeran An sudah menyusup ke istana. Harus mendapatkan bukti itu. Kita pergi. Tutup pintu toko. Dua orang dilarang masuk. Pengawal melindungi. Baginda, wanita rakyat ingin menuduh Pangeran An atas tuduhan makar. Paduka. Wanita ini omong kosong dan berani. Aku punya bukti. Selesai. Semuanya selesai. Permaisuri An dan Guru Suande juga punya uang di baliknya. Jika Yang Mulia tidak percaya, bisa juga diperiksa. Tidak mungkin seperti itu, kan? Kau berani mengkhianati aku. Tekan sedikit saja. Baik. Pangeran An, kau tetap saudaraku. Aku juga. Yuniang, jasamu melindungi kaisar. Apapun hadiahnya, katakan saja. Aku akan memenuhinya. Perempuan rakyat memohon. Yang Mulia,
Berikan pernikahan antara perempuan rakyat dan Li Langhua, anak Li Shilang. Li Shilang mengalami serangan perampok saat mencari kasus di selatan 5 tahun lalu. Anaknya, Li Langhua, juga dibunuh. Apakah engkau ingin aku mengabulkan roh halus? Apa? Bagaimana bisa? Li Laohua, katakan sesuatu. Dia tinggal di sampingmu untuk bertransformasi menjadi manusia. 7 jiwa sudah hilang. 6 jiwa, jika kamu tidak segera pergi, akan hancur menjadi abu dan asap. Aku tidak percaya. Lau Huangli, apakah kamu ingin meninggalkan aku seperti dulu lagi? Kali ini aku tidak akan memaafkanmu lagi. Tidak akan. UR. Aku yang telah mengecewakanmu. Sumpahmu telah terbukti benar. UR, jangan menangis lagi. Aku sudah menerima hukuman. Maafkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Malahan menyalahkanmu. Maafkan aku ya. Li Laohua ah. UR. Lepaskan aku. Hidup terus. HMPH. Li Laohua. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Pergilah dengan tenang. Hahaha. Lau Huang Li Lau Huang. Siklus sebab akibat. Ikatan takdir. Perasaan tak peduli sebab akibat. Takdir menentukan kelahiran dan kematian. Feng Wang Huaichuan diangkat menjadi pengawal istana dengan pedang. Diberi 3 rumah mewah. Xiao Tu Tianshu. Bulan purnama, Nyonya menerima 100 tael emas. Memberi gelar kepada Nyonya kesetiaan dan keberanian. Terima kasih, Yang Mulia. Kasus tidak adil keluarga Wang akan saya urus kembali. Urusan pribadi sudah selesai. Nyonya kesetiaan dan keberanian, mohon bersabar. Ya. Guk guk guk. Lihat apa sih? Cepat naik ke panggung. Penonton sedang menunggu kamu. Cepat 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 cepat. Ah ah. Terima kasih. Yeah. Kita bertemu lagi.